Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang dosen saya berikan dalam mata kuliah pemrograman visual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Herdinanda Deselas, mahasiswa Universitas Yapis Papua jurusan Sistem Informasi. NPM saya adalah 2621026. Berikutnya, aplikasi yang saya pakai untuk mengerjakan proyek ini adalah Microsoft Visual. Dalam tugas ini dibagi menjadi 4 proyek yang berbeda dengan skrip yang berbeda dan cara pengerjaan yang berbeda. Berikut adalah proyek pertama yang akan saya jelaskan. Di sini terdapat deklarasi pustaka yang bernama Using System. Di sini adalah Using System. Using System ini sebagai kepala dari struktur skrip ini. Dan jika using system ini tidak ada, maka kelas program seperti konsol ini tidak akan bisa dijalankan atau error. Setelahnya ada namespace yang berguna untuk menampilkan project yang kita beri nama dalam suatu folder. Dan berikutnya ada class program yang menjadi badan dalam script ini, dan setelah itu yang menjadi bagian dari kelas program di antara lain adalah konsol. Konsol digunakan untuk memanggil metode yang dipakai seperti write dan readline. Dan berikutnya, write digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Sedangkan readline digunakan untuk tetap menampilkan atau membaca data yang dipanggil atau dijalankan. Berikut ini adalah hasil running dari script project yang pertama. Dan berikutnya kita masuk ke project yang kedua, di mana di project kedua ini juga memakai deklarasi pustaka using dan namespace, dan juga ada kelas program seperti yang saya sudah jelaskan di project pertama sebelumnya. Cuman di project kedua ini yang akan saya jelaskan yaitu di sini ada string. String adalah jenis tipe data yang biasa digunakan untuk menginput teks. Dan teks ini merupakan variabel. Berikutnya kita masuk ke input. Di sini ada console write yang digunakan untuk menampilkan teks. Berikutnya ada text yang dimana teks ini harus sama dengan variabel teks yang diinputkan sebelumnya di tipe data string ini. Dan untuk bagian outputnya ada console write dan console readline yang sudah saya jelaskan di project sebelumnya, di mana write ini digunakan untuk menampilkan teks dan readline ini digunakan untuk tetap menampilkan atau membaca hasil inputan yang dipanggil. Berikut ini adalah hasil dari running program project kedua. Di sini saya akan inputkan nama saya Herdinanda Deselas, dan dia akan mengeluarkan output dari inputan saya, yaitu nama saya yang saya inputkan tadi. Selanjutnya di project yang ketiga ini kita akan menampilkan nama dan nilai. Yang pertama di sini kita masuk, saya menggunakan tipe data string dan variabelnya saya beri nama-nama, dan di sini integer, tipe data integer yang saya pakai, dan variabelnya saya beri nama nilai. Masuk di input, di sini adalah console write. Console write ini untuk menampilkan teks yang kita tulis di dalam kurung ini, yaitu inputkan nama. Dan di sini console readline ini untuk membaca variabel yang sudah kita masukkan di tipe data string tadi. Terus di sini masuk ke nama console readline. Readline di sini
bertugas untuk membaca atau tetap menampilkan inputan yang kita masukkan dari variabel nama tersebut. Dan di bawahnya juga sama. Kalau di yang pertama ini untuk menampilkan inputan nama, kalau yang kedua ini untuk menampilkan inputan nilai. Lalu kita masuk ke output. Di sini adalah bagian dari output yang akan ditampilkan jika kita sudah merunningkan hasil dari program ini. Di sini outputnya yaitu writeLine output, writeLine nama, dan writeLine nilai. WriteLine di sini bertugas untuk membaca dan menampilkan hasil dari writeLine yang kita masukkan tersebut teksnya. Berikut ini adalah hasil dari running program project ketiga. Di sini saya akan menginputkan nama saya. Di sini inputan nama adalah hasil dari tipe data string yang saya beri nama variabel nama. Di sini yang kedua inputan nilai yaitu dari tipe data integer yang saya beri variabel nilai. Sini nilainya kita masukkan 80 dan outputan yang keluar adalah seperti ini. Dan yang terakhir kita masuk ke project keempat, yaitu project yang terakhir, di mana kita disuruh untuk mendesain form dengan tampilan seperti ini. Dengan kita masuk ke toolbox, kita pilih button, lalu drag ke sebelah sini. Terus habis button kita pilih label dan drag ke sebelah sini. Lalu kita pilih text box dan kita pindahkan ke sebelah sini, di mana kita mendapatkan tampilan seperti ini, di mana di sini adalah pengurutannya label, text box, dan button. Nah, bagaimanakah cara mengganti nama dari label dan button ini? Kita tinggal menekan seperti ini dan kita masuk ke properti. Kita masuk ke properti dan kita ganti di sebelah sini. Kita masukkan teks. Nah, dia akan muncul teks seperti ini. Begitu juga kepada button. Nah, mengapa text box ini tidak bisa? Karena dia sifatnya non atau kosong, jadi tidak bisa ditambahkan kata-kata. Dan berikutnya ini adalah script dari form design yang telah kita bikin, dimana di sini adalah private void untuk LBL text, btn tampil di sini untuk teks, di sini untuk tombol buttonnya, dan di sini kita masukkan teks, dimana jika teks tersebut kita masukkan, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini jika kita menekan tombol button ini. Nah, ini juga termasuk hasil dari running program ini. Nah, itu saja yang saya sampaikan dari project 1, project 2, project 3, dan project 4. Jika ada yang tidak dipahami, saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Inilah hasil kerja saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.